Paus Leo XIV. Jejak sejarah Paus pertama dari Amerika Serikat dan harapan dunia Gereja Katolik. Tanggal 8 Mei 2025 menjadi hari bersejarah bagi Gereja Katolik dan umat Katolik sedunia. Di tengah gemuruh doa dan harapan, Kardinal Robert Francis Prevost resmi terpilih sebagai Paus ke-266 penerus Santo Petrus dan menjadi Paus ke-267 dalam sejarah gereja. Dengan memilih nama Paus Leo XIV, ia langsung menarik perhatian dunia sebagai Paus pertama yang lahir di Amerika Serikat. Namun, di balik berita utama dan perayaan yang menggema dari Basilika Santo Petrus hingga Chicago, terdapat kisah panjang penuh dedikasi, pelayanan pastoral, pengalaman misi, dan semangat persatuan yang mengakar kuat dalam kehidupan Paus Leo XIV. Sosoknya bukan hanya mencerminkan keunikan geografi, tetapi juga semangat globalisasi Gereja Katolik yang terus berkembang menghadapi zaman. Latar belakang keluarga dan kehidupan awal. Robert Francis Prevost lahir pada 14 September 1955 di Chicago, Illinois. Ia tumbuh dalam keluarga berdarah Prancis Italia dari pihak ayah, Louis Marius Prevost, dan Spanyol dari pihak ibu, Mildred Martinez. Ayahnya adalah seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat yang turut serta dalam Perang Dunia Kedua dan kemudian menjadi kepala sekolah. Sementara sang ibu adalah pustakawan aktif dalam pelayanan gerejawi di komunitas lokal mereka. Keluarga Prevost dikenal religius, mendidik ketiga anaknya dalam semangat pelayanan dan kasih Kristiani. Robert memiliki dua saudara laki-laki, Louis Martin dan John Joseph. Pendidikan dan panggilan imamat. Robert menyelesaikan studi menengahnya di seminari kecil milik Ordo Santo Agustinus di Michigan pada tahun 1973. Ia melanjutkan kuliah dan meraih gelar sarjana sains matematika dari Villanova University pada tahun 1977. Meski berbakat di bidang akademik, panggilan hidupnya menuntunnya ke jalan pelayanan. Pada tahun 1977, ia resmi masuk Ordo Santo Agustinus dan mengucapkan kol kekal sebagai biarawan pada tahun 1981. Pendidikan teologi lanjutannya ditempuh di Catholic Theological Union di Chicago, di mana ia meraih gelar Magister Divinitas. Ia juga melanjutkan pendidikan di Roma dan meraih lisensiat dan doktorat hukum kanonik dari Pontifical College of Saint Thomas Aquinas. Imamat dan misi di Peru. Ditahbiskan sebagai imam pada 19 Juni 1982 oleh Uskup Agung Jenjadot di Roma, Pastor Robert segera menunjukkan orientasi pastoral dan misioner yang kuat. Tahun 1985, ia dikirim ke Peru, sebuah misi yang kelak membentuk sebagian besar identitas pelayanannya. Selama 13 tahun, ia melayani sebagai pastor paroki, pengajar seminari, dan pejabat keuskupan. Di sana ia terlibat dalam berbagai pelayanan sosial dan menjadi bagian dari Caritas Peru, organisasi amal gereja Katolik yang bergerak dalam pelayanan masyarakat miskin dan rentan. Kepemimpinan dalam Ordo Agustinus. Pada tahun 1999, ia kembali ke Amerika Serikat dan diangkat menjadi pemimpin Provinsi Agustinus Chicago. 2 tahun kemudian, pada 2001, ia terpilih sebagai Prior Jenderal Ordo Santo Agustinus, posisi tertinggi dalam ordo tersebut. Ia menjalani masa jabatan selama 2 periode hingga 2013, yang memperlihatkan kepercayaan global terhadap kepemimpinannya, pelayanan episkopal, dan karya di Peru. Pada tahun 2014, Paus Fransiskus mengangkatnya sebagai administrator apostolik di Keuskupan Chiclayo, Peru, dan kemudian sebagai uskup pada tahun 2015. Ia ditahbiskan sebagai uskup Chiclayo pada 12 Desember 2014 di Katedral Santa Maria. Keterlibatan di Kuria Vatikan. Kiprah Uskup Prevost diakui oleh Takhta Suci. Ia diangkat menjadi anggota dikasteri untuk klerus pada tahun 2019 dan kemudian menjadi anggota dikasteri untuk para uskup pada 2020. Puncaknya terjadi pada tahun 2023
ketika Paus Fransiskus mempercayainya sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, posisi strategis yang mengelola penunjukan uskup di seluruh dunia. Di tahun yang sama, 30 September 2023, ia diangkat menjadi kardinal, sebuah langkah yang kemudian mengarah pada pemilihannya sebagai paus di tahun berikutnya. Moto episkopal dan visi kesatuan. Sebagai uskup, Prevost memilih moto In Illo Uno Unum, yang berarti dalam satu Kristus kita menjadi satu. Moto ini mencerminkan kerinduan spiritual dan komitmennya terhadap kesatuan umat beriman di seluruh dunia. Pemilihan sebagai paus, momentum global. Pemilihan Kardinal Prevost sebagai paus oleh Dewan Kardinal bukan hanya langkah spiritual, tapi juga peristiwa geopolitik dalam gereja. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2000 tahun sejarah, seorang paus lahir di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa wajah Katolik global telah berubah. Gereja tidak lagi berakar secara eksklusif di Eropa, tetapi menjadi komunitas global dengan pusat-pusat iman yang tersebar di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Nama Leo XIV yang ia pilih merujuk pada warisan kuat Paus Leo I, Leo Agung, dan Leo XIII. Dua paus besar yang masing-masing dikenal karena ketegasan dogmatis dan keterbukaan terhadap modernitas. Fokus pelayanan, evangelisasi, dan komunitas terpinggirkan. Sejak awal masa kepausannya, Leo XIV menekankan pentingnya evangelisasi, terutama di komunitas yang kurang terjangkau. Ia menyerukan agar gereja keluar dari zona nyaman dan membawa Injil ke tempat-tempat yang terlupakan, baik secara geografis maupun sosial. Sosok paus yang melek teknologi dan media sosial uniknya, sebelum menjadi paus, Kardinal Prevost telah aktif di platform media sosial, terutama X. Ia menjadi paus pertama dalam sejarah yang memiliki akun media sosial pribadi sebelum terpilih. Tantangan yang dihadapi, Paus Leo XIV memulai pelayanannya di tengah situasi dunia yang kompleks. Konflik geopolitik, krisis ekologi, sekularisme di barat, dan tantangan internal gereja seperti skandal pelecehan seksual, krisis kepercayaan terhadap hierarki, serta menurunnya partisipasi di banyak paroki. Simbolisasi harapan baru dalam kepemimpinan pemilihan Paus Leo XIV menjadi simbol bahwa Gereja Katolik siap menyambut masa depan tanpa melupakan akar historisnya. Babak baru dalam sejarah gereja. Dalam dirinya, Paus Leo XIV membawa harmoni antara akar Agustinian, pengalaman misioner, kepemimpinan global, dan semangat era digital. Ia adalah contoh hidup dari evolusi wajah gereja Katolik, yang kini tak lagi hanya berfokus pada Eropa, melainkan merangkul dunia.